Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Najafa dari kelas MJ 502, NIM 220 20 10 10 100. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban tugas dari manajemen risiko. Yang pertama, pertanyaannya adalah risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ. Dalam kasus banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek, PT XYZ menghadapi beberapa risiko utama, antara lain yang pertama ada gangguan operasional. Banjir menyebabkan terendamnya beberapa gudang dan infrastruktur transportasi yang mengakibatkan pengiriman barang terhambat. Hal ini berpotensi menurunkan efisiensi operasional perusahaan. Lalu selanjutnya ada kerugian finansial dengan terhambatnya pengiriman. Kerugian finansial itu berdampak pada aset fisik, lalu perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Ini termasuk biaya perbaikan, kehilangan pendapatan dari penjualan yang tidak dapat dipenuhi, serta potensi denda atau penalti akibat keterlambatan. Lalu selanjutnya ada reputasi perusahaan. Keterlambatan dalam pengiriman barang dapat menyebabkan keluhan pelanggan dan merusak reputasi perusahaan. Reputasi yang buruk dapat berdampak jangka panjang terhadap hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Keterlambatan pengiriman dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan dan pangsa pasar perusahaan. Yang kedua, pertanyaannya adalah dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan PT XYZ. Yang pertama itu penurunan pendapatan. Gangguan operasional dan keterlambatan pengiriman langsung berdampak pada pendapatan perusahaan. Jika pelanggan tidak menerima barang tepat waktu, mereka mungkin mencari alternatif lain sehingga PT XYZ mengurangi pangsa pasar. Yang kedua itu biaya tambahan. Perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir dan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tertunda. Ini bisa mencakup biaya logistik atau kompensasi pada pelanggan. Selanjutnya ada risiko jangka panjang. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, ada risiko jangka panjang terkait dengan hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Lalu selanjutnya ada kepatuhan regulasi. Dalam beberapa kasus, perusahaan juga mungkin menghadapi masalah hukum atau regulasi jika mereka gagal memenuhi kewajiban kontraktual kepada pelanggan. Pertanyaan yang terakhir, langkah-langkah mitigasi risiko untuk mengurangi dampak. Bencana serupa di masa depan, PT XYZ memerlukan beberapa penerapan langkah-langkah mitigasi risiko sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kontingensi. Mengembangkan rencana kontingensi yang komprehensif untuk menghadapi bencana alam. Ini termasuk identifikasi lokasi alternatif untuk penyimpanan barang dan rute pengiriman darurat. Selanjutnya ada asuransi bisnis. Memastikan bahwa perusahaan memiliki asuransi yang memadai untuk melindungi aset dari kerusakan akibat bencana alam dan yang lainnya. Asuransi ini harus mencakup kerusakan fisik serta gangguan operasional. Yang selanjutnya ada investasi dalam infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur gudang dan transportasi agar lebih tahan terhadap bencana alam seperti banjir. Ini bisa meliputi pembangunan gudang di lokasi yang lebih tinggi atau penggunaan teknologi pemantau cuaca untuk peringatan dini. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Melakukan pelatihan bagi karyawan tentang prosedur darurat dan manajemen krisis agar mereka siap menghadapi situasi darurat dengan cepat dan efektif. Lalu ada kolaborasi dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan pemerintah lokal atau organisasi non-pemerintah dalam program mitigasi bencana untuk mendapatkan dukungan dalam hal sumber daya dan informasi saat terjadi bencana. Dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi ini, PT XYZ dapat meningkatkan ketahanan operasionalnya terhadap bencana alam di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.